Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kalau kalian perhatikan video saya belakangan ini, hampir tidak ada lagi pembahasan tentang volume 14. Padahal, kalau kalian mengikuti channel ini dari lama, kalian pasti tahu kalau saya adalah salah satu orang yang paling bersemangat ngebangun hype volume 14. Mulai dari pembahasan sinopsisnya doang, lalu 2 video pembahasan tentang covernya doang, bahkan H+1 novelnya rilis pun saya sudah ngebuat pembahasan dengan durasi hampir setengah jam. Namun setelah itu, pembahasan volume 14 sudah tidak ada lagi selain Ainz versus Platinum Dragon Lord dan profil dari Philip. Semua itu saya lakukan untuk mengikuti keinginan para netizen kita yang terhormat yang menuntut saya untuk menghargai penjualan novel volume 14. Nah, berhubung sekarang terjemahan volume 14 sudah tersebar kemana-mana, maka kayaknya topik tentang volume 14 sudah bisa diwajarkan. Kan? Iya kan? Atau masih harus menunggu lagi 1 tahun nih, biar dianggap menghargai autor? Oh ya, kalau ada yang bilang saya telat karena channel sebelah sudah nyeritain volume 14 sampai part sekian, saya pribadi bilang di sini kalau saya nggak peduli. Karena niat saya sejak awal memang bukan untuk berkompetisi dengan channel lain, tapi untuk ngebahas apa yang saya sukai. Oke, karena kemarin saya sudah ngebahas inti cerita di chapter 1 melalui profil Philip, dan kalau kalian belum nonton silahkan tonton dulu, maka sekarang waktunya kita ngebahas inti cerita di chapter 3 melalui profil dari Pangeran Zanak. Santai saja buat kalian yang gak mau kena spoiler. Video ini bakalan saya buat jadi 2 bagian, yaitu sebelum volume 14 dan yang ada di volume 14. Jadi kalau nggak mau kena spoiler volume 14, kalian bisa berhenti di tengah jalan. So, mari kita mulai. Pangeran Zanak adalah seorang putra kedua dari King Ramposa III yang memiliki impian untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Sebagai putra mahkota, dia lahir di tengah-tengah kakak dan adiknya yang luar biasa, yaitu Pangeran Babro yang sangat terkenal dengan kemampuannya memimpin militer, dan anak termuda yaitu Putri Renner yang sangat terkenal dengan kecantikan dan kejeniusannya. Dengan 2 orang saudaranya yang sangat terkenal, membuat nama Pangeran Zanak tidak begitu dikagumi orang-orang. Ditambah dengan penampilannya sebagai seorang pria pendek dan gemuk, semakin memberikan kesan kalau dia adalah seorang bangsawan yang jahat. Apalagi saat pertama kali dirinya diperkenalkan dalam Overlord adalah ketika dia mengejek Climb yang mau-maunya mengikuti adiknya yaitu Putri Renner yang dia sebut sebagai monster. Sehingga semakin menambah kesan kalau Pangeran Zanak adalah orang jahat yang tidak senang melihat rakyat jelata dan iri dengan adiknya yang sangat luar biasa. Masuk ke episode 10 season 2, kita diperlihatkan scene Pangeran Zanak bersama Marquis Raven yang diminta untuk bertemu dengan Putri Renner secara langsung. Di sini terjadi perbincangan di antara mereka untuk melenyapkan Eikthyr sekalian menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan kakaknya Pangeran Babro. Nah, sampai di sini kita diperkenalkan kalau Pangeran Zanak adalah tipikal bangsawan yang haus akan kekuasaan dan merasa kalau dirinya adalah orang yang pantas untuk menjadi raja. Dia bahkan tidak ragu untuk menjatuhkan kakaknya sendiri dan membangun kesepakatan dengan adiknya semata-mata demi memperkuat posisinya sebagai calon raja yang pantas. Dengan semua ini, semakin mempertegas kalau Zanak adalah karakter yang jahat, atau setidaknya dia bukan orang baik. Dia juga ikut turun di medan perang ketika terjadi invasi iblis Jeldabaoth. Namun partisipasinya ini terasa seperti direncanakan semata-mata untuk membangun citra positif di hadapan warga Restize. Hal ini tentu memberikan satu pertanyaan besar. Kenapa sih Pangeran Zanak sampai sejauh ini hanya untuk menjadi raja berikutnya? Sehaus itukah dirinya dengan kekuasaan? Pertanyaan ini perlahan-lahan dijawab di season 3 hingga puncaknya ada di volume 14. Di season 3, kita diperlihatkan kalau ternyata kandidat terkuat raja berikutnya, yaitu Pangeran Babro adalah orang yang sangat tidak cocok menjadi raja. Pangeran Babro terlalu mengandalkan kekuasaan untuk memerintah dan dirinya terlalu egois untuk bisa menjadi seorang raja. Dia tidak mampu mempertimbangkan segala kemungkinan dan terlalu berpikir pendek. Hal ini bisa kita lihat dari tingkah lakunya yang begitu tergesa-gesa ingin menaklukkan desa Karna. Karena hal inilah membuat Zanak merasa sangat bertanggung jawab untuk menjadi raja berikutnya. Dia tahu kalau kakaknya tidak cocok menjadi raja karena terlalu dimanjakan sejak kecil, sedangkan adik perempuannya terlalu gila untuk menjadi sosok ratu di Restize Kingdom. Zanak adalah orang yang sangat visioner. Dia bisa melihat jauh ke depan bagaimana nasib kerajaan jika saja kakak atau adiknya yang berkuasa. Makanya, dia pun berusaha mati-matian dengan berbagai cara untuk mengatur suatu skema agar dirinya bisa menjadi raja berikutnya, dan semua itu semata-mata demi masa depan kerajaan yang lebih baik. Semua rencana yang diatur sudah sangatlah sempurna agar dirinya bisa diangkat menjadi raja. Namun,
Pihak oposisi yang mendukung Pangeran Babro tidak bisa melihat sejauh yang Zanak perkirakan, sehingga muncul kesan di antara orang awam kalau Pangeran Zanak sangatlah licik karena ingin merebut tahta kerajaan dari orang yang paling pantas, yaitu Pangeran Babro. Namun, rencana yang sudah diatur sedemikian rupa agar bisa menjadi raja pun hancur berantakan ketika Ainz muncul dan menyatakan kalau Erantal adalah tanah miliknya dan membangun Sorcerer Kingdom. Hasilnya menyebabkan kematian orang paling terpercaya ayahnya, yaitu Gazef Stronov, dan banyak bangsawan yang gugur dalam perang itu. Mendengar kabar ini, ayahnya pun sangat terpukul dan kehilangan semangat untuk hidup. Ditambah dengan kabar kalau kakaknya Pangeran Babro menghilang, semakin memperburuk keadaan. Singkat cerita, di tengah keadaan yang sangat kacau dan penuh keputusasaan ini, akhirnya sifat asli Pangeran Zanak pun mulai terlihat. Oke, dari sini kita sudah masuk ke pembahasan volume 14. Jadi kalau nggak mau kena spoiler, silakan berhenti di sini. Di awal volume 14, kita diperlihatkan kalau Pangeran Zanak dan Putri Rainier sedang sibuk mengurus kerajaan dikarenakan ayahnya yang masih saja terpukul karena kematian Gazef. Hingga tiba-tiba saja, mereka mendapatkan kabar kalau salah satu karavan gandum milik Sorcerer Kingdom telah diserang oleh bangsawan yang berasal dari Restize Kingdom. Karena informasi inilah, Sorcerer Kingdom pun mengirimkan deklarasi perang kepada Restize. Menanggapi deklarasi itu, seluruh bangsawan yang tersisa termasuk Pangeran Zanak dan ayahnya King Ramposa III membuat sebuah pertemuan untuk memikirkan langkah apa yang harus diambil Restize. Dalam pertemuan ini, Pangeran Zanak berkali-kali menyarankan untuk menyerah kepada Sorcerer Kingdom karena sama sekali tidak ada harapan bagi Restize untuk bisa menang melawan mereka. Dia bahkan menyarankan untuk menyerahkan kepala Philip sebagai permohonan maaf terhadap tindakan bodohnya karena telah menyerang karavan Sorcerer Kingdom. Namun, ayahnya justru bersikeras untuk tetap melawan Sorcerer Kingdom apapun konsekuensinya karena tidak ingin martabat mereka sebagai keluarga kerajaan direndahkan. Dari sini kita bisa tahu kalau Zanak adalah orang yang sangat realistis dan logis, sedangkan ayahnya adalah tipe orang yang idealis. Setelah menerima deklarasi perang langsung dari Albedo, King Ramposa meminta Zanak dan Rainier untuk kabur agar terhindar dari perang. Namun mereka berdua menolak dan ingin tetap memenuhi tugasnya sebagai keluarga kerajaan. Keesokan harinya, Pangeran Zanak menyadari kalau akan sangat berbahaya jika menyadari tugas kepemimpinannya saat ini diberikan kepada ayahnya yang terlalu idealis. Dia pun memutuskan untuk mengurung King Ramposa III di dalam kamar dan beralasan kalau ayahnya sedang sakit. Dan dari sini, Pangeran Zanak mengambil alih posisi raja secara terpaksa. Dalam kondisi yang semakin parah, Zanak yang awalnya mengatakan kalau Rainier adalah monster, sekarang dirinya malah semakin mengandalkan kecerdasan Rainier di setiap langkah yang ingin diambil. Dan di saat Zanak menanyakan pendapat Rainier tentang Sorcerer King, Zanak merasa curiga ketika melihat Rainier menjelaskan sosok Sorcerer King dan terkesan seperti sangat mengagungkan dia. Setelah menerima informasi yang cukup, Zanak pun menyarankan agar Rainier mau kabur dari kerajaan. Ini menandakan bahwa sifat kasih yang dimiliki ayahnya pun diwarisi oleh Zanak. Karena bagaimanapun juga, dia tetap menghargai anggota keluarganya. Nah, di sini muncul sebuah percakapan yang cukup menyayat hati dari Pangeran Zanak. Zanak berkata kalau dia sudah siap mati demi melawan Sorcerer Kingdom. Bahkan dia berpesan untuk meminta ayahnya mengurus pemakamannya jika saja dia terbunuh di dalam perang. Saya ketika baca bagian ini, jujur merinding. Siapa yang menyangka karakter Zanak yang awalnya terlihat brengsek dengan wajah dan sifatnya, ternyata berkembang menjadi seorang karakter pahlawan yang sangat mulia. Dia bukanlah pahlawan yang tampan, dia juga bukan raja yang keren, dia bukanlah laki-laki yang tinggi, dia pun bukan manusia yang berpenampilan menarik. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Meskipun dirinya sering diremehkan karena memiliki saudara yang luar biasa berbakat, dirinya tetap percaya kalau dialah orang yang pantas untuk memimpin kerajaan ini ke jalan yang benar. Apapun caranya dia lakukan, bahkan ketika dirinya terlihat seperti orang jahat, padahal jauh di lubuk hatinya, semua ini demi kebaikan Restize Kingdom dan dia rela mati demi itu. Wow, hanya butuh satu volume untuk membuat Zanak menjadi karakter seluar biasa ini. Volume 14 the best lah. Waktu yang dijanjikan pun tiba dan perang pun siap dimulai. Namun sebelum perang terjadi, Pangeran Zanak mengajukan diri untuk bernegosiasi dengan Ainz. Pangeran Zanak pun bertanya, apa tujuan yang Ainz cari sampai dia tega untuk menghancurkan kerajaannya. Jawaban yang Ainz berikan pun sangatlah mengejutkan Zanak, yaitu dia hanya ingin mencari kebahagiaan. Zanak yang terkejut mendengar penjelasan itu, mengharapkan agar Ainz mau mengampuni negerinya dan berkali-kali bertanya apakah ada jalan lain selain keruntuhan negaranya. Bisa kalian bayangkan, bahkan sebelum perang terjadi, ketika dia tahu sedikit lagi dirinya bakalan mati di medan perang, namun Zanak tetap memohon agar setidaknya Ainz mau mengampuni kerajaannya.
Namun mau diapa, permohonan Zanak ditolak dan Ainz tetap memutuskan untuk menyerang Restize. Sebagai pertanyaan terakhir, dia pun menanyakan kabar kakaknya yang menghilang. Apakah Ainz adalah orang yang membunuh kakaknya? Setelah mendapatkan jawaban atas nasib kakaknya, Zanak pun merasa kalau salah satu beban di pundaknya telah hilang. Dan dari sinilah Zanak merasa kalau Ainz adalah sosok yang sangat manusiawi dan dia mulai terpukau dengan keagungan Ainz. Sesaat setelah dia kembali dari negosiasi dengan Ainz, tiba-tiba saja para bangsawan memasuki tenda milik Zanak dan menghunuskan pedang ke dirinya. Para bangsawan itu berencana untuk mengkhianati Zanak dan ingin menyerahkan kepala Zanak sebagai alasan agar dia diampuni oleh pihak Sorcerer Kingdom. Dan akhirnya, Zanak pun terbunuh dengan kepala yang terpenggal bukan oleh musuhnya, melainkan dari tangan orang-orang yang dia coba lindungi. Melihat para bangsawan yang datang membawa kepala Zanak untuk memohon pengampunan, Ainz pun kehilangan semangat untuk memimpin perang. Di sini Ainz mulai mengakui Zanak sebagai sosok yang terhormat, namun Ainz malah merasa jijik karena melihat orang-orang yang Zanak coba lindungi justru mengkhianati dirinya demi keselamatan mereka masing-masing. Hasilnya, dia menyerahkan Cocytus dan Mare untuk mengambil alih perang dan memerintahkan untuk jangan membiarkan satupun warga Kingdom hidup tanpa terluka. Dan dalam sejam, semua tentara Restize musnah. Itu tadi adalah profil Zanak. Bagi saya, Pangeran Zanak adalah salah satu karakter terbaik di Overlord selain Neya Baraja. Kalau Neya adalah karakter From Zero Become Hero, maka Zanak adalah karakter Don't Judge the Book by the Cover. Meskipun awalnya dia diperkenalkan sebagai karakter yang terlihat jahat, namun ternyata dia adalah karakter yang sangat baik dan rela melakukan apapun demi kebaikan negerinya. Sebuah respect yang sangat besar untuk karakter ini. Dia mendedikasikan hidupnya demi mensejahterakan kerajaannya dan rela berkorban untuk melawan balik invasi dari musuh yang sangat kuat. Namun dia malah mati karena dikhianati oleh orang-orangnya sendiri. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Thanks untuk Gondrong sukses dan Kentang untuk donasinya. Soal Betum, nanti bakalan saya bahas kalau nemu suatu pembahasan yang menarik. Nah, untuk request rekomendasi dan like novel yang sudah saya baca, kayaknya bakalan butuh video tersendiri sih. Sebenarnya, gak banyak like novel yang sudah saya baca sampai tamat. Rata-rata sih berhenti di tengah jalan. Mayoritas like novel yang saya baca pun adalah tipe isekai mainstream yang sering tidak disukai orang-orang. Makanya walaupun banyak yang tidak suka, saya sih pribadi enjoy-enjoy saja dengan anime mainstream. Like novel yang berkesan yang sudah saya baca itu seperti Konjikin World Master, Mushoku Tensei, Overlord, Kumo Desuka Nanika, World Teacher, dan masih banyak lagi judul-judul isekai yang lain. Sekali lagi, thanks untuk donasinya, dan bye-bye.